Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Hani Amaria dengan nomor NIM 9323033319. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencerminan atau refleksi untuk mata pelajaran geometri transformasi yang diampu oleh Ibu Kurnia Hadiah SSI MSI. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi pencerminan, yaitu sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G, atau dimana mu G disebut dengan pencerminan pada garis G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Yang pertama, jika titik P merupakan elemen dari garis G, maka mu GP sama dengan P. Jadi kita dapat melihat gambar 2.11 yang A, yang ini. Di sini terdapat garis G, yang mana titik P berada pada garis G. Jadi jika titik P merupakan elemen dari titik G, akan menghasilkan pencerminan P, yang mana pencerminan titik P merupakan titik P itu sendiri. Kemudian poin B, jika titik P bukan merupakan elemen dari garis G, maka mu GP sama dengan Q, sehingga garis G merupakan sumbu dari garis PQ. Jadi kita dapat melihat pada gambar 2.11 yang B. Di sini terdapat garis G dan titik P tidak berada pada garis G, yang mana di sini titik P berada pada kiri garis G. Untuk mencari pencerminannya titik P, maka disebutkan bahwa jika titik P tidak pada garis G, maka mu GP pencerminan dari titik P merupakan titik Q. Jadi titik Q di sini merupakan pencerminan dari titik P, sehingga garis G merupakan sumbu dari garis PQ. Selanjutnya, misalkan diberikan titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.2 di bawah ini. Di sini di gambar terdapat titik A, B, dan C dan satu garis G. Di sini titik A berada di luar garis G atau tidak berada pada garis G, dan titik B berada pada garis G. Begitupun C tidak berada pada garis G. Di sini kita disuruh untuk melukiskan. Yang pertama, titik A aksen atau biasa disebut dengan pencerminan titik A, sehingga A aksen sama dengan mu GA atau A aksen sama dengan pencerminan titik A. Begitupun dengan yang poin B, titik P aksen menjadikan sehingga P aksen itu sama dengan mu GB. Dan kemudian titik C aksen sehingga menjadi C aksen sama dengan mu GC atau pencerminan dari titik C. Next, kita akan membahas tentang poin-poin yang untuk melukis tadi. Yang pertama, karena A aksen sama dengan mu GA atau A aksen merupakan pencerminan dari titik A dan A aksen tidak berada pada garis G, maka garis G merupakan sumbu dari garis A aksen A, yang artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Apabila terdapat di himpunan N sama dengan garis L irisan dari garis G, maka AN sama dengan NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Yang kedua, poin B, karena B aksen sama dengan mu GB dan B merupakan elemen dari garis G, maka B aksen sama dengan B.
Maksudnya karena B aksen atau pencerminan titik B dan titik B itu berada pada elemen G, kembali lagi pada definisi. Kalau ada titik berada pada garis G, maka pencerminannya adalah titik itu sendiri. Contohnya pencerminannya B ini adalah titik B itu sendiri. Terus kemudian poin C, karena C aksen sama dengan mu GC dan C aksen bukan merupakan elemen dari garis G, maka garis G merupakan sumbu dari garis C aksen. Ini sama dengan poin yang A ini. Akibatnya C aksen terletak pada garis M yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis G, sehingga jika terdapat himpunan M, maka sama dengan garis M irisan dari garis G, maka CM sama dengan MC aksen. Dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kita akan membuat lukisannya. Yang pertama, poin A, buat garis L melalui titik A tegak lurus dengan G. Di sini ada garis L yang menghubungkan antara A aksen dengan A, yang mana tegak lurus dengan garis G. Kemudian kita cari himpunan N sama dengan garis L irisan dari garis G, dan kita membuat ruas garis NA aksen kongruen dengan garis AN, sehingga garis NA aksen merupakan elemen dari garis L, dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh G, yang mana A aksen dengan A merupakan terletak pada sisi yang berbeda, yang titik A berada pada kiri garis G, sedangkan A aksen berada pada kanan garis G. Kemudian poin B sudah jelas, karena cerminan dari titik B kalau berada pada elemen G atau pada garis B merupakan pencerminannya titik itu sendiri. Dan poin B ini, jika titik B berada pada garis G, merupakan pencerminannya titik B itu sendiri. Poin C, buat garis M melalui titik C tegak lurus dengan G. Cari, kemudian kita mencari himpunan M sama dengan garis M irisan dari garis G. Buatlah ruas garis MC aksen kongruen dengan garis CM, sehingga garis MC aksen subset dengan garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Ini ada garis M yang tegak lurus dengan garis G, yang mana poin C ini sama dengan poin yang A, yang kedudukannya C aksen berada di kiri garis G dan titik C berada pada kanan garis G. Jadi letaknya C aksen sama C ini berbeda. Jadi letaknya titik C aksen dan titik C ini berbeda, yang dipisahkan oleh garis G. Yang mana tadi NA aksen sama garis NA itu merupakan kongruen karena jaraknya sama antara NA sama NA aksen. Begitupun juga MC sama MC aksen kongruen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan sebagai suatu isometri. Terdapat teorema 2.4 yang menyatakan setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan.
Pembuktiannya berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan suatu isometri. Yang keempat, pencerminan suatu isometri lawan. Kemudian, ambil sebarang pencerminan. Kita bisa namakan dengan mu G atau dengan kata lain, pencerminan pada garis G. Yang pertama, kita akan membuktikan mu G sebagai suatu transformasi. Ada 3 tahap. Yang pertama, mu G suatu fungsi dari V ke V. V ini merupakan bidang Euclid. Berdasarkan definisi 2.6, jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Daerah hasil mu G juga pada V, sebab apabila kita mengambil X yang merupakan elemen dari V dan X merupakan elemen dari garis G, atau X bukan merupakan elemen dari G, untuk X elemen dari G, mu Gx sama dengan X elemen V. Untuk X bukan elemen dari garis G, mu Gx sama dengan Y, di mana G merupakan sumbu dari garis XY. Artinya garis XY subset dengan V, sehingga Y merupakan elemen dari V, yang artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi mu G suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, mu G suatu fungsi kepada, kita ambil Y elemen dari V, artinya Y elemen dari garis G, atau Y bukan merupakan elemen dari garis G. Untuk Y merupakan elemen dari garis G, ada prapeta X sama dengan Y, sehingga mu Gx atau pencerminan dari X sama dengan Y. Untuk Y bukan merupakan elemen garis G, ada X elemen V, sehingga garis G merupakan sumbu dari garis XY. Hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y atau pencerminan X sama dengan Y, yang artinya Y mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y elemen dari V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada. Untuk syarat kedua sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke syarat ketiga, yaitu mu G suatu fungsi satu-satu. Ambil 2 titik sembarang, kita bisa mengambil titik A dan B merupakan elemen dari V, sehingga mu G A atau pencerminan dari A sama dengan mu G B atau pencerminan dari B. Misalkan C sama dengan mu G A sama dengan mu G B, artinya C merupakan elemen dari garis G atau C bukan merupakan elemen dari G. Untuk C yang merupakan elemen dari G, maka titik A dan B merupakan elemen dari G. Akibatnya mu GA sama dengan A dan mu GB sama dengan B. Jadi titik A sama dengan titik B. Untuk C bukan merupakan elemen dari garis G sumbu dari AC dan BC. Akibatnya titik A sama dengan titik B. Untuk setiap pasangan titik A dan B merupakan elemen dari V, sehingga mu GA sama dengan mu GB yang mengakibatkan titik A sama dengan titik B, maka mu G suatu fungsi satu-satu. Karena mu G suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Untuk tahapan B, C, dan D berdasarkan pengetahuan, kita dapat melihat contoh 2.1. Kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya, kita telah menunjukkan bahwa
mu G suatu isometri. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G merupakan suatu isometri lawan. Dan di sini terdapat definisi 2.7 yang menyatakan suatu transformasi yang baliknya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Jadi involusi ini merupakan suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri. Kemudian ada teorema 2.5 yang menyatakan setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Jadi involusi ini merupakan setiap pencerminan pada garis. Next, kita akan membuktikan teorema tersebut. Yang pertama, kita ambil pencerminan pada garis, namakan mu G atau pencerminan pada garis G. Ditunjukkan bahwa mu G inverse sama dengan mu G. Kita bisa ambil X barang titik pada V. Ada dua kemungkinan, yaitu X merupakan elemen garis G atau X bukan merupakan elemen dari garis G. Untuk X merupakan elemen dari garis G, mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G dalam kurung mu Gx. Kita dapat menggantikan mu Gx digantikan dengan X karena mu Gx cerminan dari X merupakan titik X itu sendiri. Sehingga mu G dalam kurung mu Gx sama dengan mu Gx. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil mu Gx lagi yang dapat kita ubah menjadi X karena pencerminan dari X titik X merupakan titik X itu sendiri. Dan X sama dengan epsilon X. Untuk X bukan merupakan elemen dari garis G, misalkan mu Gx sama dengan Y. Akibatnya G sumbu dari garis XY, artinya sama dengan garis G sumbu dari garis YX, sebab garis XY sama dengan garis YX. Jadi mu GY sama dengan X. Perhatikan bahwa mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G dalam kurung mu Gx, di mana mu Gx ini bisa kita ganti dengan Y. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita mendapatkan mu GY lagi. Mu GY dapat kita ubah menjadi X. Sudah diketahui di sini. Jadi kita langsung ubah menjadi X. Jadi mu GY sama dengan X. X sama dengan epsilon X. Jadi mu G bundaran mu Gx sama dengan epsilon X. Untuk setiap X merupakan elemen dari bidang Euclid V. Akibatnya mu G bundaran mu G sama dengan epsilon. Jadi mu G inverse sama dengan mu G. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.